Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mendustakan agama. Allah tidak menyebutkan orang-orang yang mendustakan agama itu orang-orang kafir. Allah tidak menyebutkan orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang kemudian berbuat musyrik di dalam surat Al-Maun. Tapi siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim, tidak diopeng, tidak diladenin. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan kemudian tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Orang yang ketiga, fawailul lil musallin. Maka kemudian celakalah orang-orang yang salat. Nah di sini siapa orang-orang yang salat yang celaka di sini? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang salat yang celaka itu adalah orang-orang yang ketika salatnya itu dia lalai. Di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, kenapa Allah tidak menyebutkan kata alladzina hum fi, tidak menggunakan kata fi, tapi menggunakan an salatihim, bukan fi salatihim. Karena kalau kata an alladzina hum, yaitu orang-orang yang tentang. Jadi kata an ini mencakup seluruh tentang salat, tidak hanya dalam salat saja. Karena kalau menggunakan kata fi itu hanya khusus dalam salat. Jadi kalau salatnya enggak khusyuk, ya itu berarti lalai salatnya. Tapi menggunakan kataan yang mencakup 3 hal, kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, dia lalai karena waktunya. Anil waktu. Lalai dalam waktu seperti apa? Ketika datang salat asar tidak langsung salat tapi diakhir-akhirkan sampai menjelang datang waktu salat maghrib. Ketika datang salat maghrib juga seperti itu. Ketika datang salat isya seperti itu. Salat subuh pun seperti itu. Diakhir-akhirkan sehingga hampir terbitnya matahari. Ketika datang salat duhur, diakhir-akhirkan sehingga hampir tiba waktunya salat asar. Ini orang-orang yang lalai dalam waktu salat. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Ibnu Mas'ud, amalan yang paling utama itu adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya. Kemudian para ulama menjelaskan, di antara 5 waktu itu ada 2 waktu salat yang boleh diakhirkan. Yang pertama salat duhur. Ini melihat dengan kondisi cuaca. Dulu itu ketika tiba salat duhur itu matahari betul-betul saat panas-panasnya. Jadi orang kalau keluar dari rumah itu panas sekali. Sehingga dibolehkan untuk menunda sementara supaya mataharinya tidak terlalu panas, kemudian baru melaksanakan sholat. Ya, karena belum ada atap. Seperti di Ka'bah juga seperti itu, nggak pakai atap. Ini melihat sesuai kondisi. Tapi kalau kondisi kita sekarang berbeda. Rata-rata masjid sudah beratap. Ini tidak ada alasan lagi itu tidak mengundurkan sholat duhur. Kemudian yang boleh diundurkan yang kedua adalah sholat isya. Sholat isya ini Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bihadhihi shalah hadhil waqt atau kama qala. Kalaulah sekiranya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memberikan kewajiban kepada umatku untuk sholat isya pada waktu ini. Waktu ini kata Umar bin Khattab, raqadan nisa was-subyan, di mana anak-anak dan wanita-wanita itu sudah tidur. Jadi sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Ya. Ini tentang sholat yang boleh diakhirkan. Tapi melaksanakan di awal waktu itu tetap lebih afdal. Ya. Itu tentang sholat. Tentang waktu. Kemudian yang kedua, lalai yang kedua di sini disebutkan lalai tentang syurut wal arkan. Melalaikan syarat-syarat sah solat. Syarat sah solat itu, syarat sah solat menutup aurat, ya. Kemudian tempatnya suci dari najis, dan kemudian menghadap kiblat.
Ya, ini syarat sah sholat. Jadi kalau nggak menutup aurat, nggak sah sholatnya. Maka kadang ada orang-orang yang ketika sholat itu, ketika ruku, ketika sujud, bajunya terlalu pendek ya, itu kelihatan auratnya. Ya. Makanya ini sholatnya tidak sah ini, karena menyingkap aurat, menyingkap aurat. Kemudian syarat wajib sholat itu apa? Islam, sudah pasti ya. Jadi kalau kafir tidak wajib, tidak ada kewajiban sholat. Islam, balik, kemudian dukhul waktiha, masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu, belum wajib sholat. Ya. Syarat wajib. Kemudian arkan ini apa? Rukun-rukun sholat yang kita mulai dari takbiratul ihram, berdiri sampai salam. Ini arkan-arkan ini harus terpenuhi. Ya. Kemudian lalai yang ketiga adalah lalai anil khusyuk, tentang khusyuknya seseorang dalam sholat. Ya. Kemudian makanya ada salah seorang datang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah dia sholat tahiyatul masjid, kemudian menemui Nabi, memberikan salam. Nabi menjawab salam. Kemudian Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi dan ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Kemudian dia kembali lagi, sholat lagi sebagaimana dia tadi sholat. Bertemu lagi dengan Nabi, Nabi suruh ulang lagi 2 kalinya, sampai ketiga kalinya pun seperti itu, disuruh ulang lagi. Kemudian dia menyerah dan mengatakan, wahai Nabi, saya menyerah, tolong ajarkan saya bagaimana sholat yang sebenarnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, sholatlah kamu, bertakbirlah, kemudian faqra ma tayassara minal Quran, dan kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Yang sudah pasti Al-Fatihah, dan kemudian baca apa yang kita hafal. Kemudian faida raka'a farqa hatta tatma'inna raqi'an, dan kalau kamu ruku, maka rukulah sampai semua anggota tubuh itu betul-betul dalam kondisi ruku. Jadi ini sudah rata ya, sudah timang semuanya. Sudah. Kemudian ucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian baru bangun. Begitu pula ketika sujud. Pastikan ketika sujud itu 7 anggota itu menyentuh lantai. Jabhah sampai hidung, ya. Ini sampai hidung. Kemudian 2 tangan, 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut, sudah 5, dan kemudian kedua kaki. Ini hadis Ibnu Abbas. Jadi 7 anggota tubuh itu harus nempel di lantai ketika sujud, sehingga betul-betul terrealisasikan tumakninah ya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali, beliau menerangkan bagaimana kemudian indikasi seorang itu khusyuk dalam sholat. Indikasi orang khusyuk dalam sholat itu dilihat ketika setelah dia sholat. Indikasi orang khusyuk dalam sholat dilihat setelah dia sholat. Seperti apa dilihat setelah dia sholat? Imam Al-Ghazali menjelaskan, setelah dia selesai sholat subuh, maka sampai nanti datang waktu sholat duhur, ya, di rentang waktu antara subuh dan duhur, dia terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dia betul-betul menjaga dirinya tidak berbuat maksiat dan dosa sampai datang waktu duhur. Maka berarti sholat subuhnya khusyuk. Ada faktor kuat, ada indikasi kuat bahwa sholat subuhnya itu khusyuk. Kemudian begitu pula dari sholat duhur sampai ke asar, di rentang waktu antara duhur dan asar, lihat kira-kira kita ini terjaga nggak dari dosa dan perbuatan-perbuatan tercela. Kalau terjaga berarti sholat duhurnya khusyuk ya. Dan begitu pula sholat setelahnya. Karena memang kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, min thawabil hasanat al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan yang dilakukan oleh seorang, amal soleh yang dilakukan oleh seorang, al-hasanatu ba'daha, yaitu membuahkan
melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ya. Makanya kalau ada orang sholat datang nggak pakai sendal, keluar masjid dapat sendal baru, nah, ini beda ceritanya. Ya, ini pertanda sholatnya seperti itu. Ya, jadi kualitas sholat seseorang itu dilihat setelah dia sholat. Seperti apa dia sholat? Perubahan apa yang diberikan? Pengaruh sholat itu seberapa jauh memberikan pengaruh dalam mengubah hidupnya jadi lebih baik. Itu mengindikasikan khusyuknya seseorang ketika sholat. Makanya Nabi itu menjadikan sholat itu bukan sebuah beban. Ya, hampir rata-rata sekarang bahkan secara tidak sadar ketika kita sedang sibuk beraktivitas, ya, kemudian tiba-tiba muadzin mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, aduh, kata kata. Jadi seakan-akan sholat ini menjadi sebuah hambatan. Salat ini menjadi sesuatu yang mengganggu. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW itu selalu merindukan datangnya waktu sholat. Ketika sudah sholat duhur, selesai sholat sunnah, kemudian merindukan datangnya sholat asar. Selesai sholat asar, kemudian merindukan datangnya sholat maghrib. Ketika bertemu dengan sholat maghrib, merindukan datangnya sholat isya. Ketika setelah bertemu dengan sholat isya, merindukan bertemu dengan sholat subuh. Selalu seperti itu. Apa yang disabdakan oleh Nabi? Ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Wa ju'ilat liyas salah qurratu aini. Dan dijadikan salat itu sebagai penenang jiwaku, penyejuk hatiku, kata Nabi. Ya. Jadi salat itu sebenarnya sebagai penenang hati, pelipur lara. Ya, lentera sanubari. Jadi setelah sholat itu kita tenang. Ini efek dari khusyuk, tenang. Yang sebelumnya kita ditimpa dengan berbagai kegelisahan di rumah, di kantor dan segala macam. Ketika masuk masjid setelah sholat, keluar kita tenang. Pikiran pun tenang. Ya, banyak kemudian ide-ide jalan-jalan keluar yang kemudian Allah beri, yang kita dapatkan setelah sholat. Seperti itu. Jadi kita mencoba untuk bisa menikmati sholat, ya, karena nikmat kenangan terindah kita di dunia ini, ketika kita nanti sudah di yaumil qiyamah, kenangan terindah kita itu adalah ketika sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu indah sekali kenangan itu. Makanya nanti ketika hari kiamat itu, wa qad yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika Allah menampakkan yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika Allah menyingkap kebesarannya nanti kepada seluruh manusia di yaumil qiyamah, maka semua orang itu sujud. Semua orang yang pernah sholat itu sujud, kecuali orang-orang yang kemudian melalaikan sholatnya. Dia mau sujud itu nggak bisa, Bapak. Ini tulang belakangnya ini kaku, nggak bisa, mau nunduk nggak bisa. Kata Ibnu Abbas, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ketika dipanggil adzan ketika sholat di dunia, mereka tidak menghiraukannya. Ya. Masih mending tadi orang ketika adzan itu masih ada rasa, walaupun katanya aduh, ya. Tapi ada orang yang ketika sholat, ketika adzan berkumandang, nggak ada rasa apa-apa, hana ratapu, santai aja. Bahkan ketika selesai azan, lagi azan maghrib berkumandang, lagi orang itu datang ke kafe-kafe. Yang datang bukan perempuan, laki-laki. Kalau kita berhusnuzon kayaknya ini halangan, nggak mungkin. Laki-laki gua halangan. Ya. Ini dahsyat sekali sebenarnya salat ini. Kalau kita lihat dalam Quran surat Maryam ayat ke-59, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat." Maka kemudian nanti ada generasi-generasi yang datang di kemudian hari, adaa'us salat. Generasi inilah generasi yang mudah sekali meninggalkan salat. Gampang sekali meninggalkan salat.
Akibatnya apa? Akibatnya apa? Wattaba'us syahwat. Dampak dari adha'us salat, dampak dari seseorang menggampangkan melalaikan salat itu wattaba'us syahwat. Ngikut syahwat. Nuruti hawa nafsu. Coba kita lihat Bapak Ibu, saya itu pernah ngisi di sebuah lapas. Lapas ya. Itu isinya orang-orang kriminal. Saya tanya sama seorang di situ, Pak, ini rata-rata kriminalnya apa, Pak? Bapaknya bilang, ini rata-rata cabul, Ustaz. Rata-rata apa? Cabul. Tabahu syahwat. Ya. Ini ngeri sekali. Anak-anak SMP, anak SMA, yang gadis-gadis itu sudah hilang perawannya. Ya, ini gara-gara buat adha'us salat tadi. Jadi akibat dari melalaikan salat, menggampangkan qadha. Kenapa nggak salat? Nanti aja qadha nanti. Nanti aja saya salatnya nanti, saya ganti di waktu lain. Oh, gampang sekali. Maka akibatnya apa? Wa tabu syahwat. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Yang sebenarnya hawa nafsu ini adalah kendaraan setan, yang mana kendaraan ini semakin kuat ketika kita meninggalkan sebuah kewajiban. Ada kewajiban yang kita tinggalkan, kendaraan ini semakin kuat. Maka setan itu semakin mudah menarik seseorang untuk mengikuti hawa nafsu. Ya. Bahaya sekali nih Bapak. Ya. Ketika kafe-kafe itu penuh dengan manusia, ya, tapi di masjid itu cuma ada berapa soft, ya. Meskipun kita tetap berhusnuzon, mungkin mereka sudah sholat di rumah, ya. Itu tentang sholat. Jadi makanya sholat ini menjadi pintu utama orang-orang yang menggampangkan meninggalkan sholat, melalaikan sholat itu dari waktu, kemudian rukun syarat-syaratnya dan kemudian khusyuknya, itu menjadi sebab utama seseorang masuk ke dalam neraka sakor.